teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Nah, di video kali ini aku kembali lagi membahas soal P3K, tes kompetensi teknis kebidanan, teman-teman ya. Mungkin minggu depan kali ya aku bakalan bahas soal-soal manajerial dengan sosio kulturalnya, teman-teman. Pokoknya tungguin aja dan jangan lupa di-subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, di sini kita langsung aja ya masuk ke soal nomor 1. Seorang perempuan usia 37 tahun, status obstetri P4A0, postpartum 6 minggu, datang ke bidan praktik mandiri dengan tujuan ingin menggunakan kontrasepsi. Riwayat persalinan anak terakhir, ibu mengalami preeklamsi dan perdarahan. Pasien merasa trauma untuk hamil lagi dan berencana untuk menggunakan kontrasepsi mantap. Pernyataan yang harus dipenuhi untuk terlaksananya persyaratan yang harus dipenuhi untuk terlaksananya pelayanan kontrasepsi pilihan ibu tersebut adalah. Oke, teman-teman, di sini usia ibunya 37 tahun ya. Oke, 37 tahun ya, teman-teman. 37 tahun, kemudian dia nifas 6 minggu ya. Kemudian riwayat persalinan yang lalu itu dia mengalami preeklamsi dan perdarahan sehingga dia merasa trauma dan menginginkan untuk menggunakan kontrasepsi mantap. Nah, kontrasepsi mantap ini atau kontap itu memiliki dua macam ya, teman-teman, yaitu MOW maupun apa teman-teman yang biasanya eh, laki-laki ya, teman-teman. MOP ya, teman-teman. MOP dan MOW. Nah, di sini persyaratan yang harus dipenuhi untuk terlaksananya pelayanan kontrasepsi tersebut adalah apa, teman-teman? Karena kontrasepsi mantap ini apa ya? Yang permanen ya, teman-teman, yang nggak bisa kalau udah dilakukan oleh dokter itu nggak bisa dibuka atau dirubah lagi ya, teman-teman. Jadi ini butuh pertimbangan yang matang banget. Nah, jadi kita lihat optionnya. A. Tidak ada kontrasepsi yang sesuai untuk ibu. B. Persetujuan tindakan medis dari pasangannya. C. Ibu tertekan karena memiliki anak yang banyak. D. Riwayat persalinan dengan penyulit preeklamsia. E. Kurang bahagia dengan kehidupan rumah tangganya. Nah, persyaratan yang harus dipenuhi itu adalah pasangannya itu juga harus setuju nih. Jadi si ibunya sebelum melakukan kontrasepsi mantap atau MOW, teman-teman, dia harus meminta izin kepada suaminya. Kira-kira suaminya setuju atau enggak nih dia menggunakan kontrasepsi mantap ini, teman-teman. Karena ini udah permanen ya, teman-teman. Jadi nggak bisa dirubah-rubah lagi. Seperti itu. Dan biasanya kontrasepsi mantap itu disyaratkan juga untuk ibu yang anaknya udah banyak, kemudian yang usianya udah lanjut ya, teman-teman. Misalnya mau masuk 40 itu boleh ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya anaknya baru satu, baru dua, kemudian umurnya masih muda itu kurang disarankan ya, teman-teman. Karena takut mau nambah lagi ya kan, mau nambah anak lagi seperti itu. Nah, jadi untuk nomor satu itu jawabannya adalah yang B. Gampang ya, teman-teman. Pasti semua kalian udah tahu. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 2. Seorang pasien usia 30 tahun hamil pertama dengan usia kehamilan 38 minggu datang ke BPM mengeluh perutnya maaf teman-teman, sudah mulas dan sering keluar darah berlendir dari vagina. Berdasarkan pemeriksaan diketahui KU pasien baik, TTV normal, HIS 3 kali per 10 menit dan terjadi sebanyak 45 detik. TFU 32 cm, DJJ 148 kali per menit, pemeriksaan dalam. Pada vagina dan vulva tidak ada kelainan, porsio lunak, pembukaan 8 cm, ketuban positif, presentasi kepala 3/5, ubun-ubun kecil kanan depan, penurunan Hodge 3 serta tidak ada molase. Penilaian imbang foto pelvis pasien tersebut adalah. Oke, teman-teman. Jadi ini kita mau nentuin nih kira-kira dia panggul sempit atau tidak ya, teman-teman. Nah, menurut kalian nih kira-kira panggul sempit atau tidak? Coba komen di kolom komentar, teman-teman. Oke, di sini dia hamil pertama ya, teman-teman. Hamil pertama usia 38 minggu. Semuanya KU TTV normal, HIS-nya juga bagus, TFU juga masih dalam batas wajar ya, teman-teman. DJJ-nya juga 148 dan pada pemeriksaan dalam. Nah, ini pada pemeriksaan dalam ini juga bisa menentukan panggul pasien ya, teman-teman. Jadi selain pengukuran panggul luar, kita bisa mengapa ya namanya, memprediksi lah menggunakan pemeriksaan dalam, teman-teman.
ya, yaitu vulva dan vagina itu tidak ada masalah. Kemudian porsionya lunak, pembukaan 8 nih. Berarti udah besar ya, tinggal 2 cm lagi, teman-teman. Ketubannya masih positif, presentasi kepalanya itu 3/5 teman-teman ya. Kalau masuk semua kan artinya 0/5 ya teman-teman. Oke, ini berarti udah mulai masuk nih teman-teman. Udah apa ya, udah makin ke dalam masuknya. Kemudian yang teraba ubun-ubun kecil kanan depan, penurunan Hodge 3 teman-teman. Oke, penurunan Hodge 3 itu kalau nggak salah aku sejajar Krista iliaca ya teman-teman ya. Oke, kalau misalnya ke Hodge 2 itu sejajar dengan Symphysis ya, teman-teman. Kalau Hodge 3 itu maaf sejajar dengan Spina ischiadica, teman-teman ya. Kalau Hodge 4 itu Oscoccyges ya. Nah, kemudian serta tidak ada molase. Molase ini seperti tumpang tindih sutura ya, teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya apa itu molase ya, teman-teman? Ya, seperti itulah ya teman-teman, tidak adanya saling tumpang tindih sutura yang satu dengan sutura yang lainnya, teman-teman. Nah, penilaian imbang foto pelvik tersebut adalah, nah kira-kira di sini apakah ada indikasi panggul sempit, teman-teman? Sepertinya tidak ada ya, teman-teman, karena kalau misalnya ada panggul sempit itu pas pemeriksaan dalam itu terjadi molase, teman-teman. Ada molase yaitu adanya apa ya? Sutura yang saling tumpang tindih teman-teman. Tapi dari molase itu masih ada apa lagi ya? Tahap, bukan tahap. Ya, kelasnya ya teman-teman, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Kalau misalnya kelas 1 itu dia masih, kalau nggak salah aku, yang masih bisa dipisahkan ya teman-teman. Nah, kalau kelas ke atasnya lagi nanti dia yang begitu coba dipisahkan tuh nggak bisa sama sekali, itu udah masuk ke kategori panggul sempit. Nah, jadi di sini sesuai dengan kasus tersebut, pelvisnya itu berdasarkan pemeriksaan dalam kita itu ukurannya itu baik atau normal teman-teman ya. Jadi untuk nomor 2 itu jawabannya adalah yang A. Jadi gitu ya teman-teman, ini menurut aku mungkin kalian ada jawaban ataupun pernah menemukan soal ini di website yang lain, boleh komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Seorang pasien usia 25 tahun melahirkan bayi kedua di BPM, lahir spontan, menangis kuat, warna kulit merah, dan gerak aktif. Setelah itu, bayi langsung dikeringkan dan diselimuti. Tindakan yang harus segera dilakukan bidan adalah, oke, ini masuk ke APN ya teman-teman. Nah, pasti semuanya kalian udah tahu lah tentang APN. Kemudian itu juga kan bisa searching di Google ya, apa aja itu APN, langkah-langkah APN ya teman-teman yang terbaru. Nah, sebenarnya itu langkah-langkah APN tuh nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang berbeda ya urutannya teman-teman ya, antara yang lama dengan yang baru. Cuman ada beberapa yang dihilangkan dan ada yang ditambahkan ya teman-teman. Kalian bisa cek sendiri di Google ya teman-teman. Oke, ini begitu bayi lahir itu kan dikeringin ya, diselimuti. Kemudian apalagi yang harus dilakukan teman-teman? Oke, yang A, masase uterus, B, suntik metergin, C, suntik oksitosin 10 unit, D, palpasi dan suntik oksitosin 10 unit, E, memotong dan mengikat tali pusat serta IMD. Oke teman-teman, begitu bayi lahir pasti kita sedot lendir ya, kemudian sedot lendir, keringkan, selimuti, kemudian setelah itu apa? Nah, itu jawabannya ada di dalam langkah-langkah APN, teman-teman. Oke, ini aku jawab berdasarkan langkah-langkah APN ya, teman-teman. Yaitu jawabannya setelah bayi lahir dikeringkan, diselimuti, kemudian kita palpasi uterusnya, teman-teman. Apakah ada janin kedua? Seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak ada janin kedua, maka diberikan suntik oksitosin. Nah, jadi jangan lupa dipalpasi dulu, teman-teman, sebelum memberikan oksitosin. Kenapa? Karena takutnya ibunya ini kembar ya, takutnya ada bayi yang kedua atau janin kedua, kemudian kita berikan oksitosin, itu takutnya mengganggu bayi yang kedua ini di dalam rahim yang belum keluar itu teman-teman. Jadi kita harus palpasi dulu, kita pastikan dulu apakah ada janin kedua atau tidak. Kalau misalnya tidak, baru kita berikan oksitosin sebanyak 10 unit teman-teman. Kayak gitu ya, jadi yang nomor 3 itu jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng ya. Bidan berkolaborasi dengan kader dalam mengadakan posyandu bayi dan balita di wilayah kerjanya. Dari 25 bayi balita yang berkunjung, 8 diantaranya berada di bawah garis merah. Dan terdapat 12 bayi yang belum mendapatkan vaksinasi campak karena ibu khawatir bayinya demam tinggi.
setelah diberikan vaksinasi. Langkah yang dilakukan bidan untuk menangani kasus itu adalah, nah apakah suntik campak itu bisa menyebabkan demam? Teman-teman, setahu aku yang menyebabkan demam itu DPT ya, teman-teman. Kalau campak itu jarang. Kalau misalnya ia pun demam, ya itu nggak gimana ya, nggak terlalu parah ya mungkin teman-teman. Mungkin dia kurang minum ya, bisa jadi. Jadi menyebabkan si bayinya itu demam. Oke, jadi misalnya gimana nih kalau misalnya jadi kalian jadi bidan desa, terus tuh jumpa warga kalian yang seperti ini, masih banyak yang belum atau yang tidak mau divaksinasi bayinya karena takut demam tinggi ya karena vaksinasi tersebut. Nah, kita sebagai bidan itu harus kerjasama juga dengan si kader ya teman-teman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan pendekatan nih sama si keluarganya teman-teman. Jadi kita melakukan pendekatan keluarga, kita beri edukasi juga ya dengan bantuan dan kerjasama dengan kader. Jadi kalau kita turun sendiri takutnya mereka antara apa ya takut nggak bisa terinfluence teman-teman ceritanya Cielah kayak gitu ya. Oke, kita kembali ke optionnya kita baca bareng-bareng. A. Menyelenggarakan MMD atau musyawarah masyarakat desa. B. Menyosialisasikan bersama tokoh masyarakat. C. Meningkatkan kemitraan dengan kader. D. Mengadakan pendekatan keluarga. E. Melakukan survei mawas diri. Oke teman-teman, untuk soal ini tuh menurut aku yaitu kita mengadakan pendekatan keluarga ya teman-teman yang dengan bantuan kader juga ya. Jadi dengan pendekatan keluarga ini kita bisa kasih konseling ya teman-teman ke secara door to door bisa juga ya teman-teman untuk apa manfaatnya vaksinasi campak, efek samping campak, kemudian gimana nih kalau misalnya ada bayi balita yang masih di bawah garis merah itu penyebabnya apa, kemudian dijelaskan juga apa itu stunting, untuk jangka kedepannya itu apa, itu bisa kita berikan edukasinya secara door to door atau melakukan dengan melalui pendekatan keluarga teman-teman. Dan jangan lupa juga dengan membawa ataupun bantuan dengan menggunakan bantuan kader teman-teman. Jadi misalnya kadang kan kalau dengan kader kan mereka lebih warga tersebut lebih apa ya luasa atau lebih nyaman ya teman-teman karena sering berkomunikasi setiap harinya jadi si kader juga bisa mengingatkan si ibu ini teman-teman ya si pasien ini gitu. Jadi nomor 4 menurut aku jawabannya adalah yang D teman-teman. Kalau misalnya kalian punya jawaban yang lain atau punya pendapat lain boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Seorang kader usia 30 tahun mendatangi bidan mengatakan ada balita usia 5 tahun menderita gizi buruk. Setelah dilakukan kunjungan rumah, keluarga tersebut termasuk pada keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Upaya bidan untuk mencegah kasus tersebut terulang kembali adalah gimana nih cara kita sebagai bidan desa untuk mencegah kasus tersebut supaya tidak terulang kembali, teman-teman. Oke, ada kader nih ya, datang sama kita ngasih tahu kalau ada balita usia 5 tahun menderita gizi buruk nih. Dia dari keluarga kurang mampu ya. Nah, sebenarnya itu makanan yang bergizi bukan berarti makanan yang harus mahal ya, teman-teman, tapi yang terkandung tinggi protein, karbohidrat, lemak, kemudian itu ya lengkap semua gizi-gizinya di dalam ya, teman-teman. Nah, sebenarnya itu makanan yang tinggi gizinya itu tidak melulu berdasarkan harga ya, teman-teman. Tempe juga bagus, telur juga, ikan kembung juga bagus ya, teman-teman. Nggak harus salmon, ikan kembung juga bagus. Kemudian itu apa lagi nih? Tahu ya. Kemudian kalau misalnya dia nggak bisa beli ayam nggak apa-apa kan ikan bisa tuh ikan malahan proteinnya lebih bagus ya teman-teman. Telur juga bisa. Kemudian dari tempe tahu, sayuran, sayur bayam, kemudian kangkung, sawi itu bisa juga ya teman-teman. Dan kemudian juga kacang hijau, bubur kacang hijau kan bisa juga ya teman-teman. Nah, jadi gimana nih upaya kita teman-teman? Kita baca optionnya ya sama-sama. A. Melatih para kader posyandu untuk membuat menu sehat bergizi. B. Membuat poster dan leaflet pola makan bergizi. C. Memberikan dana tambahan untuk masyarakat. D. Membuat rencana penyuluhan gizi di setiap posyandu. E. Memberikan makanan bergizi pada setiap keluarga. Oke, kalau yang E ini kurang tepat ya teman-teman. Ini istilahnya kita yang jadi apa ya membiayai keluarga tersebut. Kalau misalnya ada 100 keluarga yang gizi buruk gimana? Jadi nggak efisien ya teman-teman, bisa-bisa kita bangkrut nih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Kemudian memberikan dana ini juga sama
seperti yang A ya teman-teman. Kemudian yang B membuat poster dan leaflet. Ini kayaknya kalau poster dan leaflet aja belum tentu semua orang itu suka membaca ya teman-teman. Apalagi kalau ada yang orang tuanya nggak bisa baca tulis teman-teman. Ada kan? Nah kita nggak tahu. Nah jadi ini juga menurut aku kurang efektif sih yang B ya. Jadi aku eliminasi. D. Membuat rencana penyuluhan gizi di setiap posyandu. Oke, yang A. Melatih para kader posyandu untuk membuat menu sehat bergizi. Nah, jadi menurut aku sih upaya yang paling efektif dan paling ngaruh banget itu adalah yang A, teman-teman. Ini menurut pribadi aku ya. Aku kembalikan sama kalian lagi, terserah kalian mau milih apa, tapi ini menurut pendapat aku ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, boleh komen di kolom komentar. Kenapa aku jawab melatih para kader posyandu untuk membuat menu sehat bergizi? Nah, jadi nanti apa yang kita kan punya ilmunya, teman-teman ya. Kita punya ilmunya, kita tahu gizi ini, gizi itu ya, teman-teman. Kandungannya berapa kalorinya itu kita tahu, kita punya ilmunya. Sedangkan kader itu dapat ilmunya itu dari siapa? Ya dari kita ya, teman-teman. Jadi kita ajarilah si kader ini. Jadi nanti kalau si kadernya itu paham, punya ilmu baru dari kita, dia bisa mengajarkan ke warganya, teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi itulah pentingnya kenapa kita harus melatih para kader tersebut untuk membuat menu sehat bergizi. Nah, jadi misalnya nih eee, untuk bayi yang kekurangan apa ya, misalnya yang stunting, berat badannya turun ya, kita apa ya, sarankan untuk mengonsumsi protein tinggi. Nah, protein tinggi itu terkandung di dalam apa aja kayak gitu. Itu kan semuanya bidan yang tahu atau dokter yang tahu, teman-teman. Nah, jadi nanti bisa kita sharing ke kader. Kemudian dari kader itu bisa dibagiin dan juga dikasih tahu cara masaknya kayak mana. Cara masak juga pengaruh ya teman-teman. Kalau masaknya terlalu lama itu nanti protein, gizi teman-teman ya bisa percuma terbuang sia-sia kayak gitu. Jadi semuanya bisa kita ajari ke kader ini dan kader itu bakalan mengajarkan ke warganya. Oke teman-teman, segitu dulu. Jadi nomor 5 fix A ya kalau menurut aku teman-teman. Kalian boleh komen di kolom komentar jawaban kalian. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3 ke kalian. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Oke, kita ketemu lagi besok ya teman-teman. Semoga aku upload video terus tiap hari ya. Oke, see you next video. Bye-bye.